Nawacena itu artinya masa depan yang cerah. Orang bilang ya apalah arti sebuah nama, tapi nama itu penting. Nama adalah doa ya Pak Dan ya? doa. Hari ini doa kita loh. Masa depan kita ada overseas pun hari ini bisa ke luar negeri loh. Ini saya merinding teman-teman bahwa market banyak. Teman-teman tahu lah ya. Nggak ada moda selain kapal yang bisa angkut komoditi yang lebih efisien. Kereta api nggak mungkin dong, ada laut sekian kan. Pesawat terbatas. Apalagi terbatas gitu. Indonesia ini archipelago ya. Arsi itu bahasa Yunani ya. Archi itu Yunani artinya utama. Pilago itu artinya laut. Indonesia archipelago itu adalah utamanya di laut. Jadi negara kepulauan itu adalah ada pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Selamat pagi. Luar biasa. Lab Patria. Bisa. Halo Insan Patria, berjumpa kembali dengan podcast kesayangan kita semua, podcast PDC Insight bersama saya Ajeng Kurnia. Dan saya Fikar Aulia. Dan seperti biasa kita akan membahas topik yang berkaitan dengan knowledge focus. Tentunya dibawakan dengan ringan dan juga seru. Tapi ngomong-ngomong, ini suasananya baru ya Mbak Ajeng ya? Agak adem dan lebih lega gitu di sini. Iya. Kita di mana sih Mbak? Iya, kita saat ini sedang berada di UT Korpu. Luar biasa. Di ruang podcastnya. Betul banget. Karena kita udah lama nggak upload, sekalinya upload kita punya kejutan. Nah, kita ada di studio podcastnya Corporate University United Tractor. Betul. Karena selalu ada yang baru gitu Betul. ya di podcast PDC Insight. Betul. Dan kali ini kita juga edisi spesial Mas Fikar. Kayaknya podcast PDC Insight setiap edisi spesial ya. Benar. Karena ada spesial. Ditunggu-tunggu Insight Patria kan. Nah. Jadi saat ini kita edisi khusus kolaborasi dengan salah satu AFCO dari United Tractor Pandu Engineering, yaitu Patria Maritime Lines atau kita sebut dengan PML. Betul banget. Nah, kalau misalkan Insan Patria nih sudah ngikutin podcast PDC Insight dari sebelum-sebelumnya, kita pernah berkolaborasi dengan PMP, juga pernah ketemu dengan teman-teman dari Triatra. Betul. Ketika sesi KM. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi dengan salah satu AFCO dari UTPI, yaitu Patria Maritime Lines, yang merupakan perusahaan yang berfokus pada shipping company, transportasi logistik di maritim. Dan PML ini kantor HO-nya, pusatnya ada di Cakung, Jakarta Timur, dan juga ada cabangnya di Banjarmasin. Iya, itulah kenapa kok kita podcastnya di Mendekat, UT, gitu ya, betul. karena mendekati kantor PML. Iya. Dan di edisi spesial kolaborasi PML ini bersama kita sudah hadir Bapak Idris Hadi Sikumbang, Operational Director dari PML. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Terima kasih Bapak kehadirannya di podcast hari ini. Sama-sama. Kita akan berbincang seru seputar overseas business ya Pak. Menarik. Sebelum Oke. kesana Bapak, nah ini sepertinya Insan Patria karena yang menyaksikan ini dari Sabang sampai Merauke Pak ya. Ya. Jadi dari site, dari plan, dari AFCO semua, sepertinya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang Pak. Nah boleh Pak Idris menyapa Insan Patria terlebih semua, dahulu gitu Insan ya. Patria semua mungkin Bapak. Ya, selamat pagi, semangat untuk kita semua ya. La Patria kita bisa tentunya. Yes, ini istimewa ya. Terima kasih banyak waktunya dan nggak terasa ini memang betul istimewa karena Agustus berapa hari ke depan ini 17 tahun Patria PML ya. Jadi luar ini biasa. mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dengan kita Betul. hadir di podcast yang dan ini juga moving S1 ya, teman-teman UT support acara kita ini ya. Iya. Betul. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya ya. Masih. Ya. Oke, wah luar biasa ya. Betul. Tadi pasti Insan Patria semua sudah menunggu. Hari ini kita akan bahas apa sih sebenarnya Mbak Ajeng nih? Betul. Tapi sebelum ke topik pembahasan, mungkin sebagian Insan Patria sudah mengenal sosok Pak Idris dari Inspiring Leader Talk. Kan Bapak Oh, juga iya. pernah mengisi ya di sesi Ya. Inspiring Leader Talk di UTPE Group. Namun mungkin ada beberapa yang baru kali ini mengenal sosok Bapak gitu. Mungkin boleh Bapak sedikit memperkenalkan diri, Pak. Ya, saya di PML ya. Sebenarnya saya juga kalau dibilang masih banyak belajar ya. Nggak terasa ini 13 tahun baru 13 ya. tahun. Baru di Patria. Kenapa saya bilang baru? Ternyata di UT atau di Astra ini bisa 20-30 tahun ya. Kalau saya pas join ke Astra Group bilang ini kok seperti pegawai negeri gitu ya. Ada golongan dan sangat luar biasa orang bisa bertahun-tahun gitu ya.
Jadi baru 13 tahun kemudian diberikan kesempatan untuk mengembangkan bersama-sama tentunya ya, dengan support dari UT, dari Astra dan semua Ihsan Patria tentunya. Sinergi menjadi penting ya. Moving as one itu jadi kunci kita sebenarnya, sehingga 17 tahun kita bisa berlayar bersama lah ya di Patria Maritime Line, dan saya diberikan kepercayaan untuk di operation ya, dengan tim tidak hanya karyawan di kantor tapi kita punya hampir 700 orang kru kita di yang bawa kapal kita ini sebagai satu tim. Luar biasa. Wah, luar biasa. Kalau tadi bilang kita sebentar lagi ulang tahun yang ke-17 mungkin PML ya Pak ya. Ya, masih sangat fresh lah ya. Wah. 17 tahun ya. Sweet 17 ya. Oh, Sweet 17 ya, benar juga. Ya. Aduh, luar biasa. Oke, boleh dong Pak diceritain sekilas mungkin PML itu apa dan sekarang sedang kondisi seperti apa dan akan kemana mungkin Pak ya? Ya, PML itu adalah perusahaan pelayaran ya. Kalau dibilang itu sebagai pemilik dan operator dari kapal. Oke. Ya, karena kita bicara ada ekosistem shipping gitu. Shipping itu tidak bicara hanya masalah pelayarannya, tapi ada ekosistem yang dibangun. Makanya tagline dari kita itu adalah Beyond Maritim ya. Bahwa PML itu tidak hanya bicara tentang bagaimana mengoperasikan kapal dari satu titik ke titik pelabuhan tujuan, tapi kita bagaimana membawa warna Astra di maritim kita ini. Sehingga pada akhirnya berawal, jadi ada anak tangga lah. Kita kan selalu di Astra itu diajarkan bagaimana stepping mindset kita itu disusun secara sistematis ya. Keunggulan Astra dan UT itu bukan karena orang-orangnya, bukan karena sistemnya, bukan apa, tapi integrated itu semua ya. Ada sistemnya dibangun, ada orang dibangun, ada kontribusi kita. Makanya Triple P ya. Tidak hanya cari duit portofolio, tapi kita kembangkan orang-orangnya. Ya, hari ini ada orang-orang di laut tuh yang kita kembangkan gitu ya. Dan kita adalah people development juga, bagaimana public contribution ya, bagaimana masyarakat kita bangun. Jadi PML ini tidak hanya bicara tentang operator kapal, tidak hanya memiliki kapal, tapi kita juga membuat sebuah ekosistem maritim. Teman-teman semua, bahwa PML tadi saya bilang baru akan masuk 17 tahun di tengah pelayaran lain di Indonesia ini udah generasi 50 tahun, 60 tahun. Jadi kalau dibilang kita pemain muda, anak muda gitu ya. Tapi jangan lupa, mudanya kita ini didukung oleh orang tua yang sangat bijak, yang sangat luar biasa pengalaman ya. UTI tentunya, Indo kita ya, ada Triatra, ada PMP ya. Ada juga UT tentu dan Astra ya. Dan kolaborasi yang kita bangun selama ini menjadikan bahwa ya tidak hanya berjaya di darat ya, Astranya, tapi kita masuk ke laut, memberikan warna Astra di birunya laut itu. Oke, luar biasa. Tapi kalau saya lihat bukan hanya PML saja yang Sweet 17 gitu ya. Saya juga melihat sosok Pak Idris ini masih muda, tapi sudah menduduki posisi yang cukup penting begitu di PML. Boleh sedikit diceritakan Pak sebagai inspirasi untuk Ihsan Patria, bagaimana perjalanan karir Bapak hingga di posisi saat ini? Ya, saya basicnya dari teknik perkapalan ya, teman-teman. Saya di teknik perkapalan Universitas Indonesia UI ya. Kalau dibilang itu, saya sebenarnya veteran juga. Asli saya itu angkatan 2000. Ya, tapi saya masuk UI itu tahun 2002. Ya, nanti kita cari sesi khusus kenapa sampai 2002. Wah, gitu ya. Nanti bisa satu episode sendiri ya. Judulnya 1 jam bersama Pak Idris. Nanti kita cerita itu ya. Tapi basicnya relate dengan kita bahas, karena nggak selesai podcast kita. Iya. Saya 2002 itu join ke perkapalan UI, ya. Kemudian selesai. Awalnya saya nyesal, tanda kutip nyesal. Gitu. Kenapa itu Pak? Hari ini dengan kondisi sekarang ini, saya lebih kurus dan lebih kecil dari sekarang. Oh gitu. Bayangkan kapal sebesar ini nih, saya bilang, oh ini saya salah jurusan saya sebenarnya. Agak tarik mundur sebenarnya, waktu itu 2002 itu saya diterima di berbagai perguruan tinggi ya. Saya sebelum masuk UI itu saya di Poltek UI dulu. Waktu itu saya dapat opportunity untuk kuliah ke Australia sebenarnya, relate dengan Politeknik. Kemudian saya lulus di STAN, saya lulus di STIS waktu itu, dan juga di UI. Terus saya ambil istikharah karena saya Muslim ya, dikuatkan saya ke UI itu perkapalan gitu ya. Tapi pas saya masuk UI perkapalan, oh ini saya salah jurusan karena ngurusnya plat besar gitu ya, kerjanya kerja berat gitu ya. Saya pikir terus saya nggak bisa berenang kan. Terus satu lagi sebenarnya kalau saya
takut ketinggian sebenarnya. Jadi saya bilang, wah ini salah justru, benar-benar sangat salah. challenging ya Pak ya. Salah ini. Tapi waktu itu kan Pak ya. Waktu itu, cuma itu. pada akhirnya saya bilang prinsip yang saya pegang adalah kalau kita nggak nyaman dengan satu tempat, bukannya keluar dari itu atau menyesalin, tapi cepat-cepat memberikan yang terbaik sehingga kita bisa naik level yang berikutnya gitu loh. Setuju Pak. Ya kan? Betul. Sehingga tadi saya bilang cerita sedikit, saya delay 2000 ke 2002, 2 tahun udah delay untuk kuliah, sehingga saya kejar, sehingga saya harus selesai cepat nih dengan yang terbaik, sehingga saya selesai di 3,5 tahun di perkapalan UI ya, untuk menyelesaikan studi. Kemudian tadi di perkapalan saya bilang, wah ini masih kurang cukup di kapal UI. Saya nambah lagi logistik di Singapura ya, ambil lagi di NUS, kemudian di NTU di Nanyang, kemudian balik lagi ke UI untuk ambil urban studies karena kita bicara Indonesia ini archipelago ya. Arsi itu bahasa Yunani ya. Archi itu Yunani artinya utama. Pilago itu artinya laut. Indonesia archipelago itu adalah utamanya di laut. Jadi negara kepulauan itu adalah ada pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Nah, itu sudut pandang. Sehingga saya melihat, wah ada urban study yang harus kita pelajari nih. Bagaimana negara kepulauan yang luar biasa ini dan bagaimana peran lautnya. Dan untuk menyambungkan laut nih ada kapal gitu loh. Ya, sehingga ambil urban study di UI, kemudian saya lanjut lagi doktoralnya di UI tentang kajian strategik. Saya ambil studi lebih kepada riset saya itu tentang dekarbonisasi, tentang green shipping lah ya. Bagaimana supaya ada tanggung jawab semua pihak tentang dunia keberlanjutan ini, karena banyak sekali faktor emisi dan sebagainya. Kapal salah satu kontributor emisi yang terbesar. Nah, oleh itu ada studinya lah. Nah, singkat cerita tadi studi saya di sana, kemudian saya lanjut ke profesional, ke dunia kerja, ke perusahaan pelayaran. Ada sebuah perusahaan pelayaran swasta ya. Kita ada asosiasi namanya INSA. INSA itu Indonesian National Ship Owner. Ya, nah. Waktu saya studi tadi itu, saya sambil studi, saya aktif di organisasi. Makanya kalau teman-teman datang ke UI, ke perkapalan UI ya, atau ke teknik mesin UI, orang kan tahu Idris Sikumbang itu adalah radikal bebas kan. Wah. Kenapa tuh? Ini menarik. Nanti sebenarnya lebih dalam di sisi gitu ya. Jadi semakin termotivasi untuk bikin sesi khusus Pak Idris gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, saya bilang mahasiswa itu tidak hanya fokus tentang studi, ngejar IP 3 di atas itu penting. Tapi organisasi juga harus penting. Karena kan hidup itu tidak hanya bicara tentang apa yang tertulis di paper kita. Tapi apa yang harus kita collab dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, dan itu teruji di organisasi. Nah, tadi saya aktif tadi di INSA. INSA ini tadi kumpulan dari berbagai perusahaan pelayaran. Hari ini teman-teman, PML adalah satu dari sekitar 2.000 shipping line di Indonesia. Banyak ya? Banyak. Ya. Dan kita punya kapal sekarang sekitar hampir 60-an kapal. Kita operasiin hampir 100 kapal dari 25.000 kapalnya di Indonesia. Ya, jadi kembali lagi saya join tadi itu ke perusahaan pelayaran yang menjadi saat itu pelayaran, jadi perusahaan itu adalah yang juga ketua umum INSA tadi. Nah, relate dengan saya punya studi di kampus, saya bikin kajian bersama-sama bagaimana memberdayakan industri pelayaran nasional. Gitu ya. Kemudian 13 tahun saya kurang lebih di sana, kemudian ada kesempatan untuk join ke Astra Group gitu ya. Dan hari ini ya tadi saya bilang juga 13 di sana, 13. Jadi kurang lebih hampir 25-26 tahun juga saya di dunia perkapalan ya. Luar biasa. Dan saya lihat justru anugerah Tuhan itu menjawab yang tadi saya bilang tadi itu. Kok ngapain saya ke perkapalan UI ya? Jadi anak kapal gitu ya. Orang kecil, kurus gitu ya. Terus tanda kutip saya dari kampung, saya dari Bukit Tinggi ya. Dari Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Saya bilang ini kenapa ya gitu ya, harus ambil kapal gitu ya. Dan pada berikutnya Tuhan anugerah, Allah tuh kasih anugerah kejawab itu semua. Dan sampai hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bersama Insan Patria ya. Patria, ada UTI, ada UT di sini, ada Astra, ekosistem ini kita bangun bersama-sama bahwa tadi saya bilang tidak hanya jaya di darat, Astra orang tahu ya 60 tahunan kita jaya di darat, ya saatnya kita ada jaya di laut dong gitu ya. Kita memberikan sebuah warna dari 2000 tadi shipping line, kita memberikan warna beyond maritime. Itulah tagline-nya kita tuh. Ya, tidak hanya bicara angkutan, tidak hanya bicara tentang mengirimkan barang, tapi ada value yang kita berikan kepada ekosistem yang kita bangun. Itu luar biasa. Menarik sekali. Di menit pertama sudah speechless. Sudah banyak insight. Iya benar banget tuh, luar biasa gitu ya. Tapi Pak boleh ini Pak diceritakan lebih lanjut gitu. Jadi awal berkarir di PML itu sebagai apa Pak?
Saya join sebagai GM ya, division ya, division karena memang ikutin proses tentunya proses. Kemudian saya diberikan kesempatan sebagai profesional ya, karena memang saya join di company tadi sudah 13 tahun. Kemudian saya juga aktif di asosiasi dan juga di pemerintahan. Saya di namanya Komite Kebijakan Kementerian Perhubungan. Itu kita duduk dengan semua pelaku profesional ya, pemerintahnya ada, kemudian pelaku ekspert maritim lah. Apa yang kita lakukan adalah mengkaji, menyusun, dan memberikan sebuah tinjauan terkait dengan regulasi tentang maritim. Clear ya teman-teman, agak unik ya kalau bicara maritim ini sebuah dunia yang leg spesialis namanya, aturan khusus lah. Tapi enaknya dia tegak lurus langsung dengan PBB, dengan namanya IMO, International Maritime Organization. Jadi enak tuh, apapun yang diatur di negara member dari IMO itu ikut rule-nya dia, gitu. Jadi itu yang kita kadang apa yang diatur di London sana, di dunia global sana kadang nggak sejalan atau tidak serta-merta bisa kita adopt gitu. Nah oleh karena itu pemerintah butuh namanya ABG tadi tuh, akademisi, ada businessman, pelaku usaha, ada government, kemudian dibuat komite kebijakan gitu. Nah ini yang pada akhirnya membuat sesuatu yang kita bangun bersama-sama di PML kita. Luar biasa. Menarik. Iya, Pak. Tadi kan Bapak sempat beberapa kali menyinggung tentang Laut Indonesia ya. Nah kalau misalnya kita ngelihat dari roadmap PML sendiri, ini sudah cukup banyak ya jalur yang sudah di PML miliki di Indonesia Pak ya. Itu ada seberapa banyak, mungkin seberapa besar untuk jalur transportasi yang sekarang sudah PML ada beroperasi. Ya. Jadi teman-teman Insan Patria dan semua yang bisa berhadir ya, PML itu bergerak dari keluarga besar. Kita bekerja di grup. Itulah memang kelebihan kita sebagai ekosistem yang dibangun integrated tadi lah. Dan memang kalau bicara tentang dunia logistik, end to end itu menjadi sebuah spirit. Tadi saya bilang tadi saya studi logistik itu ya, bahwa kunci keberlanjutan itu adalah ketika end to end itu Anda jagai dan Anda kontrol. Jadi tidak hanya kata orang ya, tapi kita terlibat di sana. Jadi apa hari ini teman-teman di UT atau di Patria tahu ya bahwa ini penting juga ada filosofi di shipping. Ya saya sudah sampaikan, shipping itu dua. Satu adalah ship promote the trade. Yang kedua ship follow the trade. Kita mempromote dan kita memfollow. Ya, disinilah perannya kita sebenarnya. Nah, bicara PML tadi, sebelum tadi kita bicara mana aja area ekspansi kita bergerak dari trade yang ada di grupnya kita. Ya, secara kita UT ini ada mineral, kekuatan kita ada tambang, kemudian kita ekspansi sekarang ke Sulawesi, ada nikel gitu ya. Kemudian ada bauksit dan macam-macam gitu kan. Bahkan hari ini kita sedang studi juga bagaimana grup kita PAMA dan sebagainya bergerak di Australia untuk mineral ya, ekspansi ya. Nah, kita ke sana. Jadi kembali kita bergerak dari support grup. Bagaimana logistik dari grup tadi kita memberikan sebuah layanan kepada mereka yang berdaya saing. Tidak hanya memberikan tadi saya bilang kan Beyond Maritim tidak hanya membawa barang A ke B, membawa batu bara dari Parlahong, Timbau, Paringlahong ya, Timbau bawa ke Tabonio atau bawa ke PLTU Jepara yang kita punya pembangkit di sana. Tidak hanya itu, tapi memberikan sebuah daya saing bagi mereka sehingga biaya logistiknya memberikan sebuah nilai lebih lah. Kenapa dilayani dengan yang profesional tadi gitu. Jadi bergerak dari grup, kemudian kita juga memberikan layanan kepada customer lain. Menariknya ini teman-teman ya, orang pasti akan bilang enak ya kerja di grup captive market gitu ya, dan Anda bisa seenaknya kan? No, ya. Tadi teman-teman saya bisa berikan testimoni kepada teman-teman Insan Patria juga bahwa clear ya, saya bilang tadi saya 13 tahun di dunia shipping yang non Astra, ya, dan saya join 13 tahun di perjalanan hidup saya di maritim ini, sekarang ada di Astra gitu. Yang saya ingin sampaikan tadi adalah bahwa tidak serta-merta kita kerja di grup terus kita tidak ada standar yang kita dudukkan. Ya. Betul. Dan tidak gampangan juga, mentang-mentang grup terus Anda dapatkan enggak. Ya, justru kita harus memberikan nilai lebihnya apa. Ya, dari sisi apa, daya saingnya kah, pelayanannya kah gitu ya. Dan ini yang kita menjadikan modal, dan ini nilai lebih yang kita terima kasih pada UT, makasih pada PAMA dan grup kita yang besar ini adalah dengan kita memberikan sebuah pembuktian layanan berdaya saing tadi, sehingga
ketika kita berikan layanan kepada non-UT, non-Astra, kita bisa berdaya saing loh. Buktinya kami, Patria hari ini kita layanin grup besar namanya Adaro. Adaro teman-teman tahu juga selevel dengan mining kita ya. Kita juga layanin kepada PLN ya, pemerintah. Dan kita termasuk pelaku di Bahtera Adiguna namanya, PLN tadi pemain yang terbaik di sana loh. Ya, dan diakuin gitu. Jadi kalaulah tidak diberikan kesempatan oleh UT dan Pamar sebagai untuk kita tadi terus improve PDCA ya, ilmunya kita teman-teman Insan Patria ya. Kalau nggak kita di sana, tentu kita tidak akan bisa beri layanan kepada non-grup. Nah, karenanya selesai di batubara sebagai core ring satu kita, karena tadi bergerak di grup tadi, kemudian kita juga layani yang non-grup kita. Berikutnya, follow the trade. Kita tradingnya lagi. Grup kita ekspansi ke nikel, kita kembangin juga ini. Ada Stargate di sana dan sebagainya ya. Kemudian grup lagi kembangin lagi ke Australia untuk bauksit, kita juga duduk di sana. Jadi, follow the trade kita kembangin, tapi sisi lain teman-teman, kita juga melihat sangat besar opportunity kita, peluang kita untuk masuk ke dunia angkutan ini. Tidak hanya grup, dan itu besar. Tidak hanya dalam negeri dan juga luar negeri. Seperti itu. Oke, menarik. Tidak hanya dalam negeri dan juga luar negeri gitu ya Pak ya. Dan memang itu sejalan Pak. Jadi kebetulan kami tim Knowledge Management sempat diskusi juga dengan tim PML terkait new business gitu. Karena tim Knowledge Management kan sebagai business partner ya Pak ya, untuk mendukung operasional juga begitu. Nah, itu juga sempat disinggung Pak bahwa PML ini untuk kedepannya akan mencoba untuk merambah ke market overseas begitu Pak. Bagaimana Pak? Apa yang menjadi awal mula gitu sehingga akan mengarah ke sana? Ya, tadi teman-teman Insan Patria ya. Tadi saya bilang bicara kapal itu punya standar yang sama. Samanya itu udah standarisasi yang udah di lock secara global yang namanya IMO tadi, International Maritime Organization. Ya, itu bicara tentang standar kapal bagaimana, standar keselamatan kapal dan pelaut itu bagaimana, tentang sertifikasi dokumentasi itu bagaimana gitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi dasar kita fondasi awal dalam mengembangkan perusahaan ini. Bergerak dari tadi teman-teman tahu lah Insan Patria dan yang lain bahwa kita bergerak dari yang kecil ya, namanya tongkang lah. Tongkang atau barging lah ya, angkut batu bara itu sekitar 7.000 sampai 10.000 lah. Nah, ya kan. Kemudian kita bergerak lagi ada floating crane lah. Nah, di atas itu ada kapal besar yang namanya mother vessel ini. Mother vessel ini kargonya 8.000 tadi, ini udah 52.000. Nah, kapal yang kita layani untuk domestik hari ini adalah tanda kutip tadi. Kita pembuktian bahwa di Indonesia kita bisa berdaya saing dengan standar internasional. Orang selalu bilang bahwa ya teman-teman lah ya tahu lah ya, kita ini Indonesia ini bahasanya Indonesia ini belum selesai, paham tanda kutip ya. Ada yang perlu kita benahi di Republik ini. Tapi bukan berarti itu sebuah pembenaran bahwa kita udah terima aja apa adanya. Jadi kita selebor lah dalam sebuah, tidak begitu. Kita udah diberikan guidance dari internasional, itu yang kita harus jalankan di Indonesia juga. Oleh karena itu teman-teman, PML ketika dalam anak tangga kita mengejar sebuah layanan ekspansi tumbuh berkelanjutan seperti layaknya juga anggota Astra yang lain, kita ada stepping kita adalah tadi kita layani grup, kemudian non grup, kemudian naik level angkutan kapal yang lebih besar. Kemudian untuk masuk ke kapal besar ini teman-teman juga nggak serta-merta abrakadabra gas langsung investasi, enggak. Kita berawal teman-teman hari ini di 2025 kita akan mundur 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu untuk meyakinkan bahwa ini sebuah stepping kita yang harus kita dalami secara serius, maka ilmunya sederhana teman-teman. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, kita gerak dulu, kita sewa kapal orang dulu. Kita dalamin, kita uji semuanya. Setelah ini 2 tahun 3 tahun baru kita mulai bergerak operasiin kapal. Dan itu operasiin dalam negeri. Dan semua dalam negeri semua, dan kita clear bahwa ketika keluar negeri tidak ada standar yang kita kurangin, siap bersaing, baru kita keluar negeri. Yang hari ini kita sebut overseas. Dan peluangnya luar biasa besar. Ya, nanti kita bisa cerita bagaimana, karena tadi bicara shipping ini tidak akan jauh dari trading. Ya, ada 2 term of trade namanya ya. Ada FOB, ada namanya CIF. Ya, free on board, artinya semua pemilik kayak UT, TTA, Pama akan kirim barangnya, komoditinya hanya di perairan Indonesia. FOB namanya. Di Tabonio tuh. Ya, hari ini grup kita TTA Group itu dari 12 juta akan naik ke 13 sampai 16 juta ya. Setiap tahun ya. Itu FOB utamanya.
Dia kirim batu baranya dari sungai sana, kirim ke Tabonio. Nanti yang bawa kapalnya buyer tuh teman-teman. Nah ini bergerak dari sini nih. Buyer tadi akan beli karya TTA, kemudian dia yang melih kapalnya teman-teman. Bayangkan 15 juta ton batu bara, ini 52.000, butuh berapa kapal? Bayangkan tuh. Ya, rata-rata sebulan tuh bisa 20-30 kapal. Kapalnya udah besar-besar dari ini tuh. Ya, nah ini yang pada akhirnya menyemangati kita. Dengan 4 tahun kita experience tadi, nguji semuanya, kita kembangkan SDM-nya, people development, sistem kita dudukkan, ya kan? Standarisasi kita juga sama-sama kita adopt semuanya, sehingga kita bisa menerima tantangan ini, teman-teman. Oleh karenanya, kita memulai project ini dari awalnya FOB tadi, ya, ke CIF namanya, Cost Insurance and Freight. Artinya pemilik batu bara tadi kayak TTA tadi tidak hanya menjual barangnya, komoditi tadi di perairan Indonesia, tapi dia antarkan ke alamatnya pembeli. Sehingga satu paket tuh. Nah ini menarik sebenarnya. Ini kolaborasi tidak hanya bicara UT Group, tapi kolaborasi Astra yang kita bangun. Kenapa? Cost artinya cost-nya, cost kapalnya, I-nya itu insurance. Ini masuk asuransi Astra loh. Dan ada freight-nya gitu ya. Nah, jadi end to end-nya oleh Astra, sehingga banyak impact atau benefit positif, dan ini kita lakukan. Istilahnya voyage pertama kita namanya maiden voyage ya. Kali orang-orang kapal itu namanya bond voyage atau maiden voyage ya. Kita udah jalan teman-teman, overseas kita angkut kargonya TTA, dibawa dari Indonesia Tabonio, kita kirim ke Sri Lanka. Dan kapan itu? Persis ini di seminggu yang lalu. Seminggu. Ya, di tanggal 21-22 Juli yang lalu. Insya Allah sih ya, tanggal 3 Agustus nanti. Makanya momentum spesial ya. Hari ini di bulan Agustus sebagai spesial kami juga untuk masuk ke overseas. Tanggal 3 Agustus nanti kapal akan sampai Sri Lanka. Ya, dan kita hari ini podcast membahas ini ya. Berkah bagi kita semua. Semoga sampai dengan selamat gitu ya, Pak ya. Dan kita akan pergi ke Sri Lanka, kemudian ke India nanti ke Cina dan sebagainya untuk overseas kita. Menarik. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan perjalanan Pak ya. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa aspek lain, apa aja sih Pak sebenarnya yang PML siapkan untuk masuk ke overseas tadi? Mungkin dari segi operasional, legal mungkin, ataupun sumber daya manusianya mungkin Pak ya. Nomor satu teman-teman ya, Insan Patria ini tadi saya bilang tadi, saya coba pelan-pelan nyampain ya bahwa ini spesialis, like spesialis yang memang secara regulasi juga khusus gitu ya, secara standar-standar juga khusus gitu ya. Nah, bicara tentang kapal ini, kita akan lihat tanda kutip kitab sucinya cuma satu, pertama, yaitu namanya SMS. Apa itu? Safety Management System. Apa dia? Itu adalah kumpulan dari semua prosedur yang ada. Prosedur tentang pengoperasian kapalnya, prosedur tentang tata kelola pengadaan kapalnya, sertifikasinya, pengelolaan orang-orangnya, itu satu bundel tuh. Nah, ketika kita ingin ke luar negeri, maka SMS-nya company harus duduk dulu, dan harus di-approve oleh namanya otoritas tuh. Nah, ini enaknya, ini uniknya lagi nih, bahwa kita berbisnis ini ada pihak yang memantau kita. Nah, teman-teman, nih Insan Patria ya, bicara kapal ini ada namanya yurisdiksi negara bendera. Maksud saya adalah, teman-teman kalau dengar kemarin di berita ya, kok tiba-tiba ada konflik di antara di Timur Tengah, kok kapal yang disandra ya? Dengar-dengar ya, tiba-tiba kapal yang dibom ya? Relawan disandra. Terus kapal dibom gitu ya? Dengar di berita ya? Itu sesungguhnya teman-teman, yang dibom, yang disandra itu bukan kapal, tapi negara. Jadi ketika sebuah kapal disandra, kita ingat ada cerita, nanti ada sesi khusus lagi tuh. Kita ada sejarah tentang pembajakan kapal ya. Betul, menarik. Brahma 12 itu ya, Brahma 12 itu bukan Patria yang disandra, bukan kru Patria yang disandra, tapi yang disandra adalah Indonesia Merah Putih. Itulah kenapa yang turun pemerintah Republik, presiden yang turun waktu itu ya, menteri turun semuanya. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketika kita ingin ke luar negeri, yang dilihat bukan hanya shipping line-nya, bukan hanya Patria, bukan hanya UT, bukan hanya Astra, tapi yang dilihat adalah merah putihnya itu. Oleh karena itu, standarisasi duduk yang saya sebut SMS tadi. SMS kita buat, kemudian kita harus dievaluasi oleh pemerintah. Dievaluasi, didudukin, dan ketika itu dan baru kita berani. Nah, ini yang kita kemarin itu cukup waktu kita susun itu semua ya.
ketika ada sebuah opportunity bisnis, follow the trade-nya ada, ya kan? Dan kebesaran hati, semangat bersama dari grup kita untuk mengembangkan tadi ada kargonya, terus kita dudukkan semua kelayakan kapal dan sistem kita. Dan kita ini bersatu, jadi jalanlah kita ke luar negeri. Seperti itu. Luar biasa. Okay. Tadi kan disebut juga beberapa negara, ada Sri Lanka, kemudian nanti India dan sebagainya. Bagaimana yang dilakukan tim PML begitu Pak untuk memilih negara atau wilayah tujuan ekspansi dan faktor-faktor apa yang berpengaruh di sana? Iya, Mbak Ajeng. Sebenarnya sederhananya teman-teman ya, kapal ini kayak kita main tanda kutip kendaraan online ya hari ini. Kok tiba-tiba kita pesan nih, kok ada murah ya harganya ya, kok mahal ya gitu. Sebenarnya kunci dari ini semua adalah namanya utilisasi. Ya, ini kendaraan kalau dipakai A ke B pada jasa dapat kargo kedua, 3 gitu ya. Itu akhirnya utilisasi tinggi. Kenapa kok bisa utilisasi tinggi ya? Karena apa? Ada operational cost yang pada akhirnya bisa diefisiensikan. Sebenarnya itu rumusnya di situ sih. Nah, kembali menjawab yang tadi Mbak, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah ketika kita dapat prospek dari grup tadi, sesungguhnya tim yang dibangun oleh Patria PML khususnya dengan disupport oleh teman-teman UTI dan UT tentunya, karena kalau udah bicara ini di kapal kita Mbak, wah ini kapal udah kita perbarui ya, itu ada logo Patria besar ya, dan di depan itu member of Astra, itu besar sekali lah. Ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita udah keluar ini, kita harus menguasai pasar tadi. Yes, awalnya kita akan angkut kargo dari Indonesia ke Sri Lanka. Kemudian pertanyaan, apa iya kapalnya balik lagi ke sini? Nah, ini yang pada akhirnya ada strategic marketing di Patria, di PML tentunya ya, sehingga kita butuh ekspansi kolaborasi yang lebih besar lagi. Ada namanya global partner dari kita, ya, sehingga kita dapatin kargo nih dari A, kayak tadi kendaraan online tadi, A ke B siapa nih, ya? Oh, apakah balik ke sini? Nanti itu ada beberapa opsi itu. Tadi saya bilang kemungkinan besar nanti kita akan gerak sedikit ke India, itu dari ada partner-partner yang kita ambil tuh, ya kan, yang punya penguasaan kargo di sana, kargo broker lah istilahnya kan, atau kargo agent kita lah. Jejaring-jejaring ini udah kita bangun di Patria, karena kalau nggak ada ekosistem jejaring ini, kita nggak punya relasi ya, apalagi ini bicara global ya. Padahal market banyak, teman-teman tahu lah ya, nggak ada moda selain kapal yang bisa angkut komoditi yang lebih efisien. Kereta api nggak mungkin dong, ada laut sekian kan, pesawat terbatas, terbatas gitu, tracking apalagi gitu kan, kita punya vessel-vessel di alat berat ya, ini terbatas. Jadi opsi seperti kapal. Nah, oleh karena itu penguatan ekosistem yang kita lakukan tadi, ya, jejaring global kita lakukan, sehingga kita dapat akhirnya membandingkan ini yang mana. Kayak tadi kan kita portofolio, yes dong. Kita bukan cari kerjaan ya, kita bukan yayasan teman-teman ya, ya kan, kita cari portofolio, ya artinya kita harus kekuasaan, sehingga kita bisa nyambung-nyambungkan, sehingga utilisasi akan tinggi, akan kemana-mana, ya akan balik ujungnya, ya kapal itu teman-teman, bahasa kita borderless, ya, perusahaan Indonesia tidak ada larangan untuk kemanapun, ya, dan perusahaannya tidak ada larangan, PML tidak kemanapun boleh, kita yang membatasi, misalkan area konflik, ya itu kita nggak mau, ada perang-perang hari ini kan, bahkan dikit juga dikit ya kan, ada Thailand sama Kamboja hari ini kan gitu, karena kan itu pasar kita juga gitu. Nah, jadi itu ya, kita perkuat jejaring global kita untuk penguasaan utilisasi. Berarti sebenarnya bukan pemilihan negaranya, tapi bagaimana tadi si utilisasinya bisa semaksimal mungkin gitu Pak ya. Begitu ya. Dengan berbagai tantangannya, apalagi sekarang juga ada isu gempa bumi dan tsunami itu kita pertimbangkan juga begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan tadi bicara lagi soal yang standar Pak ya, SMS tadi, itu kan satu hal yang harus difulfill, harus dipenuhi sebelum nanti akan masuk ke overseas. Apakah itu adalah hal yang cukup challenging atau ada sesuatu yang lebih challenging lagi Pak, yang cukup menantang dalam persiapan untuk masuk overseas Pak? Sangat ya, itu hal yang mandatori namanya. Itu mandatori lah ya. Tapi yang lebih penting lagi, yang kedua adalah kapal ini juga sama, tidak akan gerak kalau tidak ada market. Kita udah singgung tadi. Ya kan? Market. Nah, yang lebih penting lagi adalah tadi agak nyambung dikit-dikit sih, dicoba cocok logi aja ya dengan saya punya riset tuh di doktoral ya. Hari ini semua concern tentang green policy. Ya. Betul. Jadi tadi saya bilang kontribusi kapal emisi ship terhadap pemanasan global ini sekitar 3% lah.
dan itu harus dikejar lah ya. Makanya ada semangat sekarang secara global, tidak Indonesia tapi seluruh dunia adalah menuju net zero emission lah ya. Sama semuanya lah ya. Kita di sektor manapun, di mining, di UT, di Astra akan ke sana ya. Tapi di maritim juga sama. Konkretnya sekarang adalah menjadi perhatian bagi kita juga adalah bagaimana kapal-kapal kita ini juga bisa memenuhi standar-standar itu. Ya, tipe-tipe kapal ini Mas, balik lagi ya, ini kapal ini berbahan bakar yang ukuran 200 meter, ini kecil aja kebetulan ya. Tapi realnya ini 200 meteran, 2 kali lapangan bola lah. Ya. Bisa main bola di atas Bisa kapal. main bola ya. Dari ujung ke ujungnya ada yang siapin motor gitu ya. Jadi bisa pakai motor, ini jauh. Yang suka hobi olahraga tuh bisa lah ini ya. Oh iya. Saya tahunya kayak cruise gitu. Iya. Jadi tipe kapal ini masih berbahan bakar, ini ada cerobongnya ya, masih bahan bakar minyak nih. Ya, generasi berikutnya orang ada bicara tentang metanol, hidrogen, sama kayak mobil lah. Ya, ada elektrik juga ya teman-teman. Mungkin sebelumnya kawan-kawan di PMP sempat diskusi ya. Next landscape atau level mereka itu akan bicara green shipping ya. Bicara tentang kapal listrik. Dan itu juga sedang dikembangkan. Nah, maksudnya adalah ini ada sebuah, karena kita udah masuk global, overseas, tentu juga akan kita consider area-area atau negara-negara yang memang concernnya lebih tinggi tentang aspek lingkungan, ya. Nah, untuk saat ini adalah yang level agak ketat itu negara-negara Eropa lah ya, kayak Norway dan sebagainya lah. Dia akan membatasi jenis bahan bakarnya. Oleh karena itu teman-teman, syukurnya dari awal kita udah consider di PML, kita akan memilih kapal-kapal yang memang sudah mempertimbangkan tentang emisi tadi. Kita memilih kapal yang dibangun dengan galangan yang terbaik, mesinnya pun yang terbaik, semua efisiensi manajemen fuelnya juga yang terbaik. Sehingga tidak banyak area yang tidak bisa kita masukin. Ya, ada area-area yang memang nggak bisa pakai fuel. Dia udah ganti pakai hidrogen, itu ada. Ya kan? Nah, tapi itu sangat kecil gitu ya. Tapi peluang itu hanya di bawah 1% area lah ya. Namanya ada ECA, Emission Control Area. Itu lebih pun pasti pakai fuel, tapi fuel yang emisinya udah kecil atau sulfurnya lebih rendah gitu ya. Tapi kita juga consider itu. Jadi kembali saya simpulin tadi, SMS penting. Sebagai prosedur dari kita, bagian komitmen company dan approval dari negara tentunya. Kedua adalah market, ship follow the trade tadi. Kapal bagus, sistem udah bagus, tapi kargonya nggak ada, kan nggak mungkin. Betul. Kapal ditongkrongin teman-teman, nah ini unik nih. Mobil, kita punya mobil, nggak ada kargo, kita taruhnya garasi kan? Iya. Ya? Simpan aja kan? Kapal nggak bisa Mas. Ya kan? Harus dinyalain, harus ada kru, jadi duit terus kebakar tuh, nggak bisa. Gitu ya. Dan jadi nggak bisa mati? Harus dinyalain. Dan harus ada yang jagain. Dan itu ada manajemen berlabuh tuh ada, line up manajemen tuh ada tuh. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi ya tanda kutip ya kapal dibeli ya untuk bekerja gitu ya. Apalagi kapal niaga gini gitu ya. Jadi market harus dikuasain ya kan. Kemudian skenario-nya global juga harus dipenuhi karena standarisasi negara juga masing-masing ya. Beda-beda. Nah, ini saya singgung satu hal ya. Ada kebijakan negara namanya cabotage yang Indonesia juga punya itu. Cabotage itu adalah perairan suatu negara yang wajib dilayani hanya oleh kapal negara tersebut. Seperti layani Indonesia nih. Ya kan? Indonesia nggak boleh, selain kapal Indonesia nggak boleh operasi dari Jakarta bawa ke Kalimantan, nggak boleh. Itu ada pidananya karena itu yang kita kondisi 2005 itu. Dan itu juga berlaku di negara-negara lain kayak di Malaysia barat ke timur nggak bisa. Kita ada kargo misalkan ke Malaysia gitu ya, kapal Patria, kita nggak bisa bawa ke Malaysia satu lagi tuh nggak bisa, karena ada cabotage-nya. Kecuali nggak ada kapal mereka ya. Atau kita pergi ke Amerika juga berlaku John Act namanya, aturan tentang bagaimana kedaulatan pelayaran mereka. Nggak bisa kecuali kapal mereka nggak ada. Nah paling tadi kita nggak bisa masuk kepada negara-negara yang memang ada batasan itu. Seperti itu sih. Tapi peluang sangat besar untuk kita lakukan. Karena di laut itu nggak terlalu kelihatan batasan antar negara ya, yang zona bebas berlayar dan area khususnya gitu. Tapi jadi penasaran itu kelihatannya dari mana Pak kalau kayak gitu? Nah ini teman-teman ya, itu yang namanya ada kompetensi yang melekat kepada manusia yang harus dimiliki pelot-pelot tadi. Itu mereka sekolah tuh. Yang namanya navigasi. Ya, jadi sama juga kayak pesawat ya. Kita jangan naik pesawat kayaknya boleh aja kanan kiri kanan nggak ada pembatasnya. Ternyata tuh ada trackingnya. Anda mau naik dulu ada aturannya kapan harus naik, kapan belok kiri, belok kanan sama kayak kapal. Dan nggak bisa naik turun belok kanan tuh nggak bisa tanpa approval orang di darat.
Sama, di kapal juga sama. Ada namanya rutenya kemana. Makanya teman-teman agak spesifik saya sampaikan ke insan Patrian semua adalah kapal ini sebelum berlayar ada namanya rencana pelayaran. Saya kirim kargonya TTA Group dari Tabonio, Kalimantan ke bawah ke Sri Lanka. Pertama, nahkoda orang nomor 1 akan membuat rencana pelayaran, namanya Passat Plan namanya, rencana pelayaran. Rencana pelayaran itu akan mempertimbangkan tuh cara dia membuka rencana itu adalah dia buka peta, teman-teman. Nah, di peta itu ketahuan tuh. Ya, apalagi sekarang ada ECDIS namanya. Petanya udah elektronik. Bukan manual peta. Bukan manual lagi. Tapi manual itu secara syarat, Mbak, itu wajib. Oh, tetap ada. Ya, wajib ada. Dan itu harus yang valid itu. Yang memang ukurannya gede gitu ya. Karena apa? Gini teman-teman, di kapal itu safety nomor 1 tadi ya. Iya, betul. Kalau ternyata ECDIS, internet mati, semua mati. Apa iya? Itu nggak ada. Dia belajar tadi tuh. Kompetensi pelaut tadi ketika dimatiin semua jaringan internet, dia masih bisa ke pelabuhan sana. Dengan kegelapan gitu ya, Pak? Yes. Dulu bahkan nggak ada peta. Pelaut itu diajarkan bagaimana membaca rasi bintang. Angin dari mana, ini mana, timur itu. Sehingga dia bisa ke sana itu. Kayak gitu ya. Kayak saya nggak cocok di perkepalan, saya baca Google Map aja bingung. Gitu ya, apalagi itu ya. Apalagi itu. Apalagi baca rasi bintang. Gitu. Menarik lah. Menarik. Iya. Gitu. Nah, itu kan tantangannya sangat banyak ya, Pak. Kalau tadi kita sudah bahas bisa cuaca ekstrim, bahkan bisa aksi terorisme. Nah, bagaimana kita mengelola resiko-resiko operasional seperti itu sehingga kapal bisa sampai tujuan dengan selamat? Satu adalah saya selalu berprinsip teman-teman ya, bahwa lakukan proses secara baik dan benar. Ya, itu yang kalau kita define-kan di sana Astra itu namanya bagian dari PDCA kita. Bikin planning. Planning ini rencana kita seperti apa. Tapi sebelum kita bikin planning, kita akan benahi sistem di kita ini dulu. Jadi sebelum orang nguji kita dulu. Ya kan? Dan selalu yang saya juga belajar 13 tahun di Astra ini tadi ya, bahwa bagaimana kita mendudukkan itu adalah semua kita libatkan. Saya ngutip apa yang disampaikan saya selalu kutip dengan yang disampaikan oleh Pak Joni Astra 1 ya. Bahwa semua kompetensi itu tidak semuanya ada di insan Astra. Oleh karena itu kita akan kolaborasi dengan semuanya. Oleh karena itu tadi amati, tiru, modif, ajak partnership, ada vendor development, semuanya itu ada bagian dari kita kan. Jadi kembali lagi kita akan ajak dulu bikin fondasi sistem standarisasi, dudukkan, kita benchmark dengan orang lain. Makanya tadi kami sewa dulu kapal, sehingga kita membuat sebuah amati, mereka tiru dan modif. Modif sesuai dengan nilai-nilai value yang ada di kita. Ketika fondasi ini sudah ada teman-teman, baru nanti kita lihat lagi nih siapa yang akan kita ajak, ya kan? Ini akan menjadi sebuah dasar bagi kita untuk bergerak tadi kan. Nah, setelah ini kita dudukkan, pasti ya namanya hidup itu risiko ya kan? Tapi kembali lagi ketika ini fondasi udah dudukkan, standar kita udah improve, PDCA ya, kita plan, kita kerjakan, kita koreksi lagi, evaluasi lagi, kita action lagi kan. Tadi 4 tahun bagi kami itu loh bagian dari PDCA sesungguhnya. Bagaimana kita ngelola orang, bagaimana ngelola sebuah perawatan kapal, bagaimana tentang utilisasinya bagaimana. 4 tahun sudah cukup lah. Ya kan? Sehingga itu jalan, ya itu bagian dari kita mitigasi risiko sebenarnya. Ya kan? Makanya ketika buat sistem prosedur kita dudukkan, kemudian kita ajak partner-partner yang expert tadi, itu bagian mitigasi kita juga. Perkuat jejaring ya. Tadi kita masuk global, kita dudukkan siapa yang udah pernah ke sana, siapa jejaring global. Makanya partner-partner itu ada ship broker, ada ship agency, ship advisor, semuanya kita ajak, asosiasi kita terlibat. Teman-teman di PML, tim kita itu tadi ya tidak hanya bicara ya kalau bahasa tadi ya, kalau di kampus jangan hanya belajar di kampus doang gitu. Harus ada organisasi gitu ya. Nah, ini tergambar juga kami di PML dan mestinya semuanya ya. Kita juga aktif di mana-mana gitu. Itu untuk menguatkan tadi sehingga apa proyek yang akan kita lakukan, mitigasinya kita dapat duluan nih. Ya kan? Betul. Kita datang ke Sri Lanka kalau nggak kita kuatkan semuanya ya repot kita kan. Gitu loh. Nah, ini sesuatu. Dan ujung-ujungnya adalah ya hari ini bukan nggak percaya dengan takdir lah ya. Tapi kita ada namanya mitigasi juga namanya asuransi. Ya kan, dan kita punya asuransi Astra kan. Risiko-risiko kita risk assessment, kita nilai semuanya bagaimananya ya. Tadi ada perompakan lah, ada typhoon tadi misalkan gitu ya. Dan kembali lagi saya juga sangat yakin ya, kita semua beragama lah ya. Tuhan tuh tergantung kita juga teman-teman. Ya kan, kalau kita udah ikhtiar, kita beresin ini semua, ya kan, upayakan ini semua, pun
kalau udah terjadi kita tidak akan pernah nyesali diri kok. Karena sudah berikhtiar yang udah baik. Ikhtiar, proses lakukan yang baik gitu loh ya kan. Betul. Nah dan udah jalanin. Kalau yang masih takut juga jangan hidup, itu aja poinnya sih. Ya kan. Nah, seperti itu sih ya. Kalau tadi berbicara soal target apa negara-negara dan persiapannya. Kalau misalkan kita bahas apa yang dibawa Pak, komoditasnya ini. Kalau tadi kan ya tadi menyesuaikan dengan kebutuhan di grup mungkin ya. Atau ada apa kemungkinan lain mungkin Pak ya? Atau perencanaan apa komoditas apa sih yang akan dibawa untuk overseas ini Pak? Ya, salah satu kunci tentang keberlanjutan di shipping itu ada satu kata namanya diversifikasi. Oh ya. Diversifikasi ini di berbagai sektor ya. Bisa jadi diversifikasi di kapalnya, ya kan, di komoditinya gitu ya. Nah, teman-teman tadi kalau lebih spesifik tentang komoditi, kita ini sudah benar lah ya. Kita bisa menilai bahwa kita udah pada jalur yang benar. Memilih tipe bisnis kita di angkutan curah namanya. Kalau bahasa kapal kita ini dari tongkang, ada kapal gini namanya dry bulk lah bahasa secara global maritimnya ya. Angkutan curah. Angkutan curah ini adalah macam-macam ya. Curahnya juga sama tuh, curahnya dalam bentuk komoditinya apa, ya kan? Tadi kita mulai dari batu bara ya, nanti ada nikel, ada boksit, ini tuh teman-teman tahu lah ya. Indonesia saja komoditi sangat banyak, global sangat banyak. Kami kemarin dengan teman-teman PAMA ya duduk di sana, ekspansi beliau akan ke Australia ya, itu juga luar biasa di sana. Itu kembali lagi akan butuh kapalnya apa? Kapalnya curah gitu loh. Jadi kembali lagi teman-teman, bagian dari diversifikasi hari ini nikel sudah ya. Kita nanti dari India ini akan kemungkinan besar nanti iron ore ya, biji besi. Ya kan? Nah, teman-teman lagi dalami lagi boksit ya ke Kalimantan gitu ya. Tapi secara global kita juga kuatkan lah. Jadi udah benar kapal kita ini bisa membawa muatan curah yang variasinya banyak. Bahkan teman-teman ya, ini kapal kita beli yang used, bukan kapal baru. Ya. Kenapa kapal baru? Karena kapal baru itu butuh 2 tahun membangunnya. Sementara nih bicara bisnis lah ya, kita bicara momentum pada akhirnya kan, momentum ini bagaimana harus diambil segera kan gitu ya. Kita akhirnya ambil opsi untuk membeli kapal yang second atau used lah, tapi masih standar masih sama. Teman-teman, kapal ini karena ini pemasaran akan dalam lagi lah ya. Kapal ini tidak ada disebut batasnya usianya kapan sih, nggak ada. Seperti mobil ya? Nggak ada. Ya seperti mobil motor gitu. Nggak ada. Asal dia bahasanya seaworthy, layak laut. Layak laut itu tergantung dari bagaimana perawatan rutin yang mandatori. Kapal ini, nah ini agak unik nih. Kenapa kapal ini disebut she? Patria Nawasena bahasa Indonesia kata gantinya she, bukan he. Dia she. Itu semua kapal? Semua. Semua. Semua kata ganti kapal itu perempuan. Jadi Kenapa? kapal ini dia kategorinya perempuan. Feminin ya? Yes, salah satu. Tapi secara logiknya bisa disamakan. Maksud gini loh, kapal ini Mbak, setiap 2,5 tahun ini pasti akan bongkar semua, sama orang kayak melahirkan Mbak. Ya, mesti dibongkar, semua dibongkar gitu ya, ya kan? Namanya dock, naik dock namanya. Nah 2,5 tahun itu dock kecil namanya, 5 tahun wajib dock besar. Ketika dock besar tuh benar-benar diganti semua tuh, persis kayak orang lahir, dibongkar semuanya gitu loh. Nah itu kenapa she ya, itu candaan orang dulu di London cerita dunia shipping lah gitu ya. Nah yang ingin saya sampaikan adalah no isu tentang usia kapal. Secara standarisasi ini Anda jalankan, ya. Nah ya yes pasti namanya mobil dan semuanya walaupun dirawat ya, usia nanti ini akan ada extra cost di sini-sini, tapi performa tetap akan bisa terjaga gitu. Seperti itulah. Dan tadi ketika 5 tahun tadi banyak diganti, ujungnya jadi kapal baru lagi. Gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi maksudnya ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita lakukan ya dalam hal pengembangan ke depan. Bicara soal pengembangan ke depan nih. Jadi visi jangka panjang PML terkait dengan pengembangan rute dan juga merambah ke layanan internasional ke depannya seperti apa Pak? Serta bagaimana kalau secara roadmap-nya itu strateginya seperti apa? Ya, satu teman-teman ya, kita tidak akan keluar dari memberikan sebuah layanan terbaik untuk grup. Itu nomor satu ya. Tetap. Bahwa grup kita terutama TTA di batubara gitu ya, yang hari ini dan sampai 2040 sampai 2045 lah setidaknya gitu ya. Itu akan tetap memberikan kontribusi di komoditi mereka ya, untuk dalam maupun luar negeri.
pasti butuh kapal. Jadi end to end dari kami punya barging, ada floating crane hari ini, ada MV gitu ya. Nah, hari ini kita udah masuk ke luar negeri, ke overseas kargo mereka, tapi kita akan dalami dengan TTA nanti bagaimana tadi ya, mereka TTA masih jual FOB tadi. 15 juta majority dari mereka FOB. Stepping tadi berikutnya adalah kita akan membuktikan kita punya daya saing ya. Kita juga apple to apple nanti akan siap untuk support mereka CIF sampai ke sana. Tapi kita akan ngomong nanti bahwa kita akan buktikan bisa lah ini ya. Jadi kalau stepping berikutnya adalah tadi ya, grup number 1 kita akan support dengan layanan yang terbaik. Setidaknya sama dengan hari ini kapal apa luar negeri yang angkut kita akan bawa seperti itu juga. Tidak ada sebuah yang kita kurangin. Itu hal yang harus kita lakukan lah. Maksudnya adalah perkembangan grup siapa lagi kalau bukan kita. Karena yang di grup bicara maritim ya PML ya. Ya di Astra ya PML gitu ya. Satu-satunya gitu ya. Walaupun ada Sierra, tapi Sierra lebih kepada logistik darat sebenarnya, NTN untuk LCT, tapi nggak begitu concern di sana ya. Nah gitu. Nah tapi kembali itu akan jadi kita kuatkan, optimalin bagaimana kita menjadi sebuah pelayaran yang bisa memberikan solusi bagi grup kita. Ya, bahkan kita end to end logistik bagi mereka. Ya itu satu. Yang kedua adalah overseas menjadi sesuatu jawaban dari kita. Teman-teman, bagian dari diversifikasi bisnis kita. Karena domestik kadang ya tadi lah ya ini enak atau cantiknya bisnis kayak gitu ya. Suatu kita lihat kayak enak main domestik nih gitu ya. Ya kan? Nah, kita akan main domestik. Kapal kita macam kapal merah putih kok. Kecuali kapal kita tidak merah putih walaupun pemiliknya Indonesia, bisa ada yang gitu loh. Tapi ketika dia tidak merah putih nggak bisa main Indonesia, kita bisa lakukan gitu. Jadi domestik, overseas kita akan ekspansi di PML sih. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah berbicara soal next step-nya, jangka panjangnya. Kalau Bapak boleh memberikan pesan ya Pak untuk generasi penerus atau khususnya untuk insan PML ya. Peran teman-teman apa yang perlu disiapkan, kontribusi apa yang mereka harus perlu lakukan untuk support jangka panjang ini Pak? Nomor 1 adalah optimis ya. Itu dulu ya. Sorry. Optimis penting. Bagaimana kita melihat ke depan tuh dengan nilai positif. Tantangan, masalah pasti ada. Ya. Istilahnya tadi saya bilang hidup itu ada risiko. Ya, jadi jangan takut untuk melihat risiko itu sebenarnya. Jangan lihat takut gelombang lah. Jangan takut ada tsunami, enggak lah. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk itu sebenarnya. Itu nomor 1 dulu teman-teman. Ya, karena ya bapak-bapak kita di Astra, di UT, di Patria itu udah membuat fondasi yang bagus lah ya. Kalau kita punya Patria value ya, rumah besar Patria itu menjadi sesuatu ya. Itu udah cukup gitu. Dan yang kedua adalah mau belajar. Ya kalau saya Muslim ya, dan teman-teman saya yakin semuanya punya agama adalah belajar sampai kita di lahat gitu ya. Ya kan? Dan hari ini ketemu loh satu lagi adalah belajar ke negeri Cina katanya kan. Ya kan? Ya ini sesuatu yang memang harus kita lihat apa maksudnya gitu. Sebenarnya kalau saya melihat gini bahwa Cina itu dia bicara tentang daya saing. Tentang bagaimana end to end by mereka. Ya kan? Etos kerja. Nah kan sesuatu ya, disiplin kerja. Nah itu kita ambil di situ gitu. Jadi kembali lagi nomor 2 tadi energi positif tadi ya. Optimis, energi positif. Kemudian kita harus belajar. Kemudian yang tadi adalah kolaborasi. 3 itu. Karena yang kita ajarin lah dan yang saya dapat adalah dan memang harus begini ya, di Astra itu bukan Superman ya. Super team. Ya kan? Super team. Dan itu clear loh. Teman-teman, ya perjalanan sejarah 17 tahun PML ini adalah bukan karena hebatnya seseorang, enggak. Ya, tapi adalah sistem yang dibangun, super team yang dibangun ya. Super teamnya tidak hanya PML loh. Ada UTI yang saya kira sih bukan ngecap, bukan subjektif ya, tapi clear lah. Ya, dan ini harus kita bangun. Termasuk moving S1 ada di UT loh. Adanya PML 17 tahun kalau tidak ada diberikan kesempatan oleh UT dan oleh PAMA, TTA itu ya. Tadi saya bilang tadi ya. Kawah Chandra di muka untuk kita bisa bersaing hari ini, bisa layani PLN, bisa layani Adaru ya, dan customer besar di Republik ini bukan karena apa? Karena kita belajar, diberikan kesempatan di UT Group. Pun hari ini bisa ke luar negeri loh. Ini saya merinding teman-teman bahwa
Patria Nawasena adalah masa depan. Nawasena itu artinya masa depan yang cerah. Oh, oke. Ya. Dan doa itu orang bilang ya apalah arti sebuah nama, tapi nama itu penting gitu. Nama adalah doa ya, Pak. Dan doa. Hari ini doa kita loh. Masa depan kita adalah overseas. Yeah. Dan hari ini teman-teman bendera loh, teman-teman. Bendera Indonesia itu orang lihat Patria ke luar negeri itulah Indonesia. Yeah. Dan Catur Dharma Astra memberikan sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Dan itu kita ada di sana, teman-teman. 3 itu ya. Luar biasa. Ya. Mantap banget Mbak. Ini dari kayaknya saya banyak speeches nih tadi. Oke, itu mungkin Insan Patria ya. Tadi ada 3 hal. Yang pertama harus tetap optimis. Yang kedua tadi mau belajar terus. Termasuk hari ini saya duduk di sini belajar banyak dari Bapak mungkin Pak ya. Sama-sama. Luar biasa. Dan yang ketiga ada tadi terus berkolaborasi. Itu dia. Ya menarik sekali ya bisnis perkapalan itu. Saya paling jauh naik kapal dari Marina Ancol ke Kepulauan Seribu gitu Pak. Dari jarak-jarak pendek gitu dari Bali ke Nusa Penida gitu Pak. Jadi belum pernah jauh-jauh. Nah tadi harapannya kapal Nawasena Kebanggaan PML ini bisa berlabuh di berbagai negara dengan mengantarkan berbagai komoditi dan membawa kebanggaan bendera Indonesia begitu ya Pak Idris. Dan seperti yang tadi diceritakan Pak Idris, bukan hanya banyak peluang tapi juga tantangannya juga banyak Pak ya. Jadi harus banyak yang disiapkan, harus lebih menguatkan lagi semangat kita bersama, dan semoga dari podcast ini kita jadi semakin bersemangat. Betul, ya. Jadi semakin semangat untuk go internasional juga seperti Nawasena itu. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Pak Idris sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbagi bersama Insan Patria semua. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali kisah Bapak. Mungkin nih ditunggu ya, kayaknya akan ada episode khusus bersama Pak Idris ya. Kisah hidup ya. Komen di YouTube gitu kalau mau sesi dengan Pak Idris, nanti kita adakan lagi. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Idris, dan juga terima kasih buat Insan Patria semua yang sudah menonton podcast PDC Insight pada episode kali ini bersama PML. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya rekan-rekan Insan Patria semua tetap terus terupdate, dinyalain loncengnya, dan ditunggu episode PDC Insight selanjutnya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.